saya pernah dizalimin ya. Saya tidak pernah melakukan zina. Dia bilang saya melakukan zina. Saya bersumpah. Saya menginjakkan kaki saya 3 kali. Kun fayakun. Ya Allah, kalau memang ini adalah saya ditakdirkan harus seperti ini, aku terima ya Allah dengan ikhlas. Tetapi kalau aku tidak melakukan, ya Allah, tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah, maka itu akan terjadi pada orang itu. Kalau saya melihat satu kematian, mungkin orang lain tidak percaya. Pernah melihat orang meninggal begitu? Sayalah yang pernah melihatnya. Dan itu nyata. Ada yang ditarik dari bawah, ada yang ditarik dari atas. Ada yang diambil, dicabut seperti itu. Dan yang sudah-sudah, setiap orang yang udah pegang badan aku pasti sakit. Ini aneh. Orang lain tidak memilikinya, cuma saya doang. Jadi wajah saya kalau berfoto, saya bisa berubah-ubah wajah. Saya mencari orang yang percaya sama saya, bahwa saya ini tidak mau gila dengan hal ini. Salam ganjil misteri untuk penikmat ganjil. Halo penikmat ganjil misteri. Nah, kali ini konten ini tuh menarik banget ya, teman-teman, karena aku tidak sendiri. Di sini aku bersama dengan halo Mbak Felin, apa kabar? Dan juga Bunda Dian. Ibu Dian, apa kabar Ibu? Sehat ya? Oke. Nah, konten kali ini tuh sangat unik nih. Ada hal yang menarik karena di sini kita kedatangan Ibu Dian nih sebagai indigo ya Bu ya. Katanya tuh bisa melihat sisi atau menerawang, menganalisa Mbak Felin. Katanya kalau misal lagi sakit, katanya ceritanya tadi kalau lagi sakit, kalau lagi aku badanku nggak enak, biasanya tuh beliau, dia tuh udah kayak mama angkatku sendiri. Jadi aku tuh tipikal orang yang kalau sakit badan atau misalnya capek atau apa tuh nggak semua orang bisa pegang badan aku. Dan yang sudah-sudah, setiap orang yang udah pegang badan aku pasti sakit. Maka aku tuh mempercayakan semuanya sama Bunda Dian ini. Jadi setiap kali aku berkeluh kesah atau apa mengenai badan aku, misalnya capek atau apa, pasti beliau. Bahkan apa ya, sempat semalam itu yang hal yang tidak terduga, baru tadi malam, terus kan aku lagi capek, emang selama ini kan aku nggak pernah yang namanya pijit atau apa ya, karena itu tadi, karena aku tahu resikonya pasti kalau nggak orang itu akan sakit, jatuh sakit, terus kemudian ya nggak sembuh-sembuh gitu kan. Akhirnya yaudah sini Bunda ini, dia baru cerita semalam tuh, dia menjelaskan kok ini apa ya, ini apa ini. Aku tuh yang apa ya, antara percaya nggak percaya gitu, tapi terus Bunda cerita begini. Tapi dari yang emang waktu aku kecil alamin memang seperti itu. Jadi aku matching-matchingin, oh ya udah aku diem aja. Emang iya Bun, kata dia. Emang kamu dapat dari mana? Iya nggak tahu. Emang aku juga nggak pernah tahu kalau itu semua ada di aku gitu. Jadi apa ya? Jadi Bunda ini penasaran juga, tapi dia juga menjelaskan ke aku. Jadi menurut aku ya udah kalau emang itu ada ya mungkin itu berkat buat aku ya. Karena menurut aku tidak semua orang memiliki itu dan sesuatu hal yang memang mungkin kalau orang kan mencari-cari, tapi kalau aku emang nggak pernah mencari hal seperti itu dan memang itu sudah ada dari lahir. Bahkan salah satu tandanya adalah di sini. Ini yang nyata ya. Ya Bun ya, semalam di sini. Yang di sini itu di dalam sini itu adalah mutiara. Ya. Oke. Bun, aku pengen lihat dong gimana sih cara Bunda melihat atau membaca Kak Felin. Nah, seperti kalau apa? saya melihat dia seperti fenomenal ya. Orang yang mempunyai kelebihan dari orang lain. Setiap orang itu punya kelebihan aura negatif maupun positif ya pada diri setiap manusia. Tapi saya melihat Felin ini dia seperti dilahirkan untuk memberikan solusi atau apa ya, penalaran bagi orang-orang yang tidak mengerti apa yang akan terjadi ke depan.
atau apa yang akan terjadi sekarang gitu loh, melalui penyampaian beliau. Percaya atau tidaknya itu kembali pada individu masing-masing ya. Karena kita melihat selama ini orang-orang beranggapan bahwa apa yang dikatakan Kak Pelin ini mungkin fenomenal ya, bisa terjadi benar, bisa terjadi tidak. Tetapi Kak Pelin ini mempunyai sisi positif yang saya lihat, energinya sangat luas. Saya semalam tuh pegang dia, mijit dia ya, saya melihat di punggungnya ini Boleh seperti dijelasin, Coba gimana? nih, Kak Pelin ini mempunyai sesuatu di sininya, Oke. di ininya hidup. Oke. Ini sekarang tidak ada, semalam itu ada. Dia seperti liter U saya lihat ya. Di sininya seperti ada mahkota. Oke. Di sininya kalau mungkin stres atau apa ya, di sini hidup. Tapi saya tidak bisa mengambilnya. Oke. Nah, terus kalau untuk di punggungnya ini ada energi semacam di pusaran air yang bergelombang, Oke. ya. Di sininya panas, di sini dingin seperti es. Itu artinya apa itu? Kalau saya melihat situ ya, fenomenalnya mungkin di bawah sadarnya dia ya, ada sesuatu kekuatan yang saya tidak bisa menjelaskannya secara real ya, karena saya tidak begitu mendalaminya. Ya, ada kekuatan positif pada dirinya yang orang lain tidak mengerti, termasuk diri saya sendiri ya, tidak mengerti sama sekali. Kalau di sini panas, ini panas, ini kekuatan energi yang luar biasa sama Kak Pelin. Tetapi energi itu terjadi dari mana? Pusarannya saya juga kurang begitu paham, karena saya tidak mengalami ilmu ini. Oh, berarti dari situ Kak Pelin bisa punya ilmu itu bisa dikembangkan dari sisi itu ya Bu ya? Iya, Dari bisa punya jadi kekuatan itu. kekuatan punya itu. Oh. Ya, ini kekuatan ini sama Kak Pelin dia mungkin tidak berguru ya, tetapi ini lahir dari dasar sendiri ya. Kembali pada individu orang masing-masing itu percaya atau tidak ya, kembali pada diri orang masing-masing ya. Tetapi kadang-kala saya melihat sesuatu sisi ya, wujudnya ini ya, wujudnya besar seperti ulama, kiai. Saya pertama kali mengenal beliau ini, saya masuk ke rumahnya dia. Di rumahnya itu ada semacam aura positif yang sangat kuat ya, kuat sekali gitu ya. Dia berbentuk wujudnya kayak orang zaman dulu. Tapi saya bilang itu orang Sumatera, tetapi kata Kak Pelin tidak, tetapi berjenggot gitu ya, berjenggot, punya karismatik yang cukup dalam gitu ya. Itu yang mengikuti beliau nih. Itu baik dong berarti maksudnya. Iya, baik. Oh. Baik. Kalau untuk kebaikan itu kembali pada diri Kak Pelin untuk menyampaikan informasinya ya. Karena Kak Pelin ini seperti lahir dari pusaran air yang bergelombang. Tahu nggak pusaran air itu? Entah dari mana saya tidak tahu, pusaran air itu membawa saya ya, susah ya. Maaf ya Kak Pelin ya. Oke, silakan Bu. Ya. Kalau ini saya nggak bisa bikin-bikin ya, sesuatu yang terjadi ini saya tidak bisa bikin-bikin, karena dari kecil saya bisa merasakan hal ini, tetapi saya mencari orang yang percaya sama saya bahwa saya ini tidak mau gila dengan hal ini. Tetapi Kak Pelin, setelah saya bicara Kak Pelin, ini kenapa? Saya ini ada apa? Nah, mungkin saya mempunyai sesuatu, tapi saya tidak bisa menjelaskan pada orang. Kenapa orang itu tidak juga bisa menjelaskan kepada saya? Mungkin tidak di situ dia. Saya mempunyai dimensi di mana dimensi itu timbul pada diri saya yang orang lain tidak mengerti, tetapi saya mengerti. Di alam bawah sadar saya, dari kecil saya suka bermain dengan orang-orang yang tidak kasat mata. Di saat saya tidak sadar, saya sedih, saya suka bermain dengan beliau. Dan itu saya selalu buktikan. Dulu waktu kecil saya punya kambing. Saya ingin membuktikan di alam sadar saya apakah ini kenyataan. Bangun pagi mau berangkat sekolah, saya ikat kambing saya di bawah pohon besar. Saya ingin kejadian itu nyata ya, nyata adanya. Siapa yang kambing itu terlilit terlilit tali, kambing itu sekarat. Saya pulang sekolah dipanggil sama orang. Itu kambing kamu terlilit itu di sana. Nah, orang yang memanggil saya itu sama dengan mimpi saya.
Orang yang menolong kambing saya juga sama dalam mimpi saya. Orang yang bermain dengan saya sama dengan mimpi saya. Sehingga saya penasaran dengan diri saya. Saya dulu punya guru. Saya bilang sama guru saya, "Ayah, ada apa dengan diri saya ya? Kenapa sering saya bermain dengan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata? Kenapa ya? Keluarga saya menyadari hal itu. Kalau saya melihat satu kematian, mungkin orang lain tidak percaya. Anda melihat bayangan di tangan saya? Pernah melihat orang meninggal begitu? Nih, dia ditarik seperti ini. Saya lah yang pernah melihatnya. Dan itu nyata. Ada yang ditarik dari bawah, ada yang ditarik dari atas. Ada yang diambil, dicabut seperti itu. Saya melihatnya itu. Allahu Akbar, kebesaran Allah pada saya." Berarti sudah punya itu tuh dari dulu ya? Iya, sudah punya dari kecil. Mungkin basicnya ya. Karena saya saya belum bisa mengimbangin diri saya untuk menerimanya. Karena ini di luar nalar saya. Saya ingin bertanya sama orang, ini kemampuan saya apa? Saya kalau marah, kalau pegang gelas, ini saking marahnya saya bisa meremas gelas itu. Pecah. Tanpa saya sadari saya tidak luka. Dan saya pernah menampar anak saya ya. Padahal saya tampar cuma sedikit. Itu membekas di sini saya. Itu suami saya sampai nggak terima. Tuh. Jadi kekuatan itu kadang saya takut sama diri saya sendiri. Saya separuh hati menolak, separuh hati menerima. Jadi gimana cara Ibu supaya bisa membedakan nih, supaya bisa mengurangi itu terlalu keras atau tidak? Maksudnya kan ini pengen kelebihan ini membawa yang kebaikan gitu kan, tidak mau yang jadi keburukan. Gimana cara Ibu bisa menanggulanginya? Kalau saya menolaknya, saya berusaha menolak pada diri saya. Ada semacam bisikan ke telinga saya, dia membawa aura positif sama saya ya. Dia berusaha, terimalah kenyataan ini, kamu harus begini, harus ini. Saya mengikutinya. Tapi ada kekuatan negatif juga sama saya yang memberikan saya sugesti yang menolak gitu loh. Apabila sugesti itu terjadi, jadi semacam ucapan. Kalau ucapan saya itu saya tidak terima sama sekali, maka itu saya akan terempas. Saya seperti sakit, dan sakit saya itu luar biasa sakitnya. Sakit saya bukan tubuh saya, tapi batin saya terluka. Kekuatan itu saya kepingin menerimanya. Tapi saya kepingin cerita sama orang yang bisa menghargai dan mengerti saya. Bukan mengintimidasi saya. Tapi tak pernah ada. Keluarga saya mengakui bahwa saya punya kelebihan. Dia mengakui hal itu. Tapi mereka tidak bisa mencari solusi untuk saya. Dan saya ingin cerita. Bagaimana caranya saya bisa mengungkapkan suatu energi yang saya miliki ini. Suatu penglihatan yang saya lihat ini berperang dengan saya. Tetapi saya sering dikerjain orang. Dulu waktu kecil, saya pernah kepingin diajar dengan sesuatu. Dia panggil si bujang siluman putih dari Gunung Pasaman untuk memerangi saya. Dia panggil, siluman itu datang ke saya. Dia datang begini sama saya tuh, wujud wajahnya manusia, tapi badannya binatang. Dia punya kayak ekor anjing gitu, ekornya dia punya itu. Makhluk itu terbang, tetapi dia tidak bisa menembus saya. Dikerjainnya kayak gitu ya Bu ya? Iya, sering banget. Dijahilinnya? Dijailin. Tapi saya kan tidak mengguru atau apa. Saya kan nggak tahu apa-apa. Oke. Tuh. Berarti Mbak Feby udah lama kenal Bu Dian dong ya? Karena udah menjadi ibu angkat katanya. Kurang lebih 1 tahun. Oke. Banyak hal-hal memang kalau kayak gitu nggak kita bilang suatu kelemahan, kelebihan juga tidak ya? Lebih kepada Jadi apa sih Kak? kalau aku menangkap dan menyerati dari Bunda Dian ini, sesungguhnya itu tadi, tiap orang itu bisa jadi memiliki kelebihan atau tidak, dan bisa kelebihan itu digunakan untuk hal baik atau hal negatif tergantung dari diri kita. Maka aku bilang tidak semua orang itu memiliki kelebihan. Contoh,
kayak Ibu Dian, dia memiliki kelebihan tapi dia juga tidak bisa mengimbangi. Itu juga berarti di situ memang ada orang yang partnya di situ, ada yang tidak. Nah kalau ini dipaksakan itu akan membuat badan dia sakit, berarti dia tidak di situ. Tidak mungkin ini kelebihan yang diberikan beliau adalah hanya untuk diri beliau dan keluarga, tapi tidak untuk orang lain. Ada yang seperti itu, namun ada juga orang yang memiliki memang dasarnya dari kecil sudah memiliki energi tersendiri, yang lahir dari bawaan lahir, itu dia otomatis sudah ditakdirkan untuk ke situ arahnya, dan itu tidak bisa direkayasa bahwa itu yang akan terjadi, yaitu karena itu sudah apa ya, kalau aku bilang nature, alami. Beda sama orang yang memiliki kelebihan dari keturunan. Ini beda. Orang yang memiliki kelebihan dari keturunan itu terbatas. Tapi kalau orang itu emang dilahirkan dengan itu tadi kita bilang energi bumi ya, alam semesta yang menciptakan itu akan berbeda. Sebab di situ ada kolerasi orang tersebut dengan alam. Jadi antara alam dengan orang tersebut secara tidak langsung itu akan terkoneksi. Maka orang tersebut akan sangat, jangkauannya akan sangat luas sekali untuk mempergunakan energi itu. Namun balik lagi, energi itu bisa digunakan untuk negatif atau positif tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Maka yang kebanyakan aku tangkap dari seperti Bunda dan yang beberapa orang yang aku kenal, mereka memang memiliki kemampuan di situ. Tapi mereka juga ketika mereka tidak bisa mengimbangi atau membatasi diri mereka nih, kayak Bunda kan selalu ada bisikan negatif dan positif. Nah kadang-kadang kita bingung ya Bun, mana yang harus kita akan turutin nih. Nah itu tadi, aku bilang kalau emang orang itu belajar, bisa jadi terjebak dengan bisikan yang negatif. Tapi kalau orang itu yang mempunyai wadah yang memang terlahir dari alamiah, proses alam, itu dia akan bisa membedakan mana yang harus dia ini ya, harus dia jalanin, yang ini apa yang ini. Karena itu sudah ada suatu kolerasi dengan alam semesta dan penciptaan nur ilahi kalau aku bilang. Jadi semua itu tergantung, kolerasi energi itu luas, tapi kita juga beberapa orang tidak bisa menghandle itu sebab apa? Itu tadi, karena terbentuknya bukan dari energi alamiah yang memang diciptakan dari lahir udah diciptakan seperti itu. Gitu. Contoh misalnya, kita punya barang LV. Kita bisa membedakan LV yang asli dengan LV yang KW1, KW2, KW3. Nah, sama halnya kita penciptaan manusia itu juga seperti itu. Jadi semua tercipta ketika seseorang yang tercipta secara, ini aku juga belajar ya, karena itu terjadi pada aku dan proses pencarian jati diri aku yang memang dari kecil dan aku yang tadinya tidak meyakinin itu sampai dengan akhirnya aku bermunajat dan aku ditunjukkan langsung penciptaan seperti itu. Jadi orang itu kalau yang tercipta secara energi alamiah, aku bilang tadi, yang memang itu sudah ditakdirkan, kamu udah ditakdirkan seperti ini, itu adalah orang-orang yang memang dahulu kalanya ada kolerasi dengan leluhurnya, dan memang di situ adalah seorang yang memang punya tanggung jawab yang besar. Ya, artinya orang tersebut, kakek kita, buyut kita itu memang orang besar yang memang di situ sudah ada kolerasinya. Contoh, misalnya orang tersebut adalah kamu harus menyebarkan agama Islam. Misalnya ini satu contoh aja ya. Di situ terus ketika sebelum menjalankan itu kan dia harus menjalani karma buruk. Entah dia dari kenakalan dia sampai dengan dia istilahnya meninggalnya dia menjadi orang yang soleh, kita bilang ya. Orang yang soleh artinya orang yang sudah selesai dengan karmanya. Dan orang tersebut yang akan menuai karma buruk dari keluarga-keluarga yang sebelumnya. Maka terciptalah satu kebaikan dia yang akan dimunculkan dari beberapa keturunannya, itu harus ada yang meneruskan generasinya. Dan itu di antara keturunan tuh hanya orang-orang tertentu saja yang memang memang selama hidupnya itu akan mengalami penderitaan, fitnah, bahkan tidak pernah enak. Tapi ketika dia sudah menginjak masanya, karena itu diciptakan dengan energi itu tadi, leluhur yang tadi yang perjalanan hidup beliau, dan kan kalau Allah kan berfirman, ketika engkau meninggal engkau bisa meminta satu. Contoh Rasulullah ketika meninggal itu, apa yang kau takutkan ya Allah? Ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, ya Bun ya. Kemudian ummati. Maka apa? Allah berfirman lewat malaikat Jibril, umatmu sudah aku jamin untuk masuk surga. Tergantung dari manusianya tentunya ya Bun ya. Begitu juga dengan itu tadi, penciptaan suatu energi yang global, yang besar, yang itu tadi yang artinya ada kaitannya dengan nur cahaya, itu adalah ada kaitannya dengan leluhur kita juga di zaman masa dulunya. Yaitu tadi lewat kolerasi di mana sudah selesai dan menebus segala dosa-dosa dari anak keturunannya. Maka itu akan tercipta satu energi dari janji Allah kepada beliau ketika beliau mengkhawatirkan siapa penerusku. Maka di situ kau nggak usah khawatir, nanti akan tercipta suatu keturunanmu yang akan meneruskan jalanmu.
Nah tuh kalau dari Mbak Filin sendiri nanti kalau ada penerusnya kayak gitu, haruskah kalau misalnya anaknya nggak mau gimana? Maksudnya ada tuntutan nggak? Kalau aku sih lebih, sebab gini, kalau energi yang aku bilang energi alam itu tidak bisa dipaksa. Oke. Dan itu akan muncul kesadaran sendiri bagi anak tersebut. Jadi memang akan ada penolakan awalnya, tapi dengan itu tadi aku bilang, orang yang memiliki energi seperti itu, hidupnya itu tidak akan pernah enak. Jadi dia akan diderita dan tidak pernah hidup satu keluarga dengan keluarganya. Seperti saya. Jadi gitu. Jadi ketika seorang itu memiliki energi yang positif ya, dan kemudian sudah selesai dengan karmanya itu, maka itu dia nggak bisa nolak. Walaupun ada penolakan, tapi dengan berjalannya waktu, pendewasaan ya, karena kan kita dari kecil kemudian dewasa dengan berbagai macam kehidupan, itu nanti alam yang akan membentuk itu semua. Maka ketika sudah masanya di usia segini, kamu sudah harus settle, itu akan timbul kesadaran sendiri, oh ternyata aku harus begini ya. Dan akhirnya dia sudah enjoy di situ, dan ya udah nikmatin, dan dia akan menerima takdir itu. Nah kalau aku lihat dengan usianya Bunda yang segini, berarti terbentuknya Bunda ini bukan dari energi yang itu tadi, bukan ini adalah energi buatan yang memang leluhurnya beliau itu pernah ada keturunan seperti itu, tapi belum selesai. Maka ada ketidakseimbangan. Kemudian Bunda juga pernah bercerita bahwa keluarganya dia juga ada yang bisa sampai memanggilnya hantu ya Bun. Itu. Jadi kalau energi yang tercipta dengan kita belajar atau leluhur yang belum selesai dengan karmanya, maka itu akan, itu tadi, dari keturunannya itu akan tercipta keturunan yang akan memiliki keilmuan tersebut, tapi itu tidak bisa seimbang. Artinya dia tidak bisa menggunakan energi itu untuk hal yang baik, tapi dia akan menggunakan energi itu dengan yang itu tadi. Jadi salah, yang negatif yang dia akan itu. Sehingga ketika dia memiliki energi negatif, dia tidak bisa mengimbangi diri dia. Nah itu aku bilang, seseorang memiliki energi yang energi itu universal. Tapi untuk energi yang memang tercipta dari alam ya, yang aku bilang terbentuk dari alam semesta dan emang itu bawaan dari lahir, itu jarang sekali. Jarang. Iya, jadi seperti itu kalau aku tangkap dari Bunda dan aku cocok logikan dengan beberapa pengalaman orang yang juga aku pernah temuin juga, di mana ketika orang tersebut mencari ilmu, ini beda lagi dengan orang yang mencari ilmu. Mencari ilmu. Misalnya Mbak, saya pengen kayak Bunda seperti ini, punya ini. Mbak belajar tuh, belajar, kemudian memberanikan diri ke kuburan dengan sesajian, meminta sana, meminta, itu beda. Itu energinya yang datang akan yang negatif. Yang negatif dan yang ngebantu kita yang negatif. Tapi kalau energi yang diciptakan dari alam semesta, kita tidak pernah mau, istilahnya kita tidak minta bantuan siapapun, itu akan terbentuk sendiri. Bahkan yang misalnya di belakang ada harimau, itu akan ngebantu kita tanpa kita suruh, tanpa kita minta, seperti itu. Bahkan energi itu siapa yang perintah? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita memintanya, kita akan tahu kita akan meminta kepada siapa, apa yang harus kita lakukan. Maka setiap kali orang yang memiliki energi yang itu tadi, yang dari bawaan lahir, dia selalu tahu siapa penciptanya, kemana dia harus minta tolong. Nah, siapa pencipta kita? Allah. Maka kita akan minta tolong kepada Allah ketika yang di belakang kita entah ada dedemit siapa aja, hei kamu bantu dia ya. Siapa yang mau berani? Kita tidak ada ikatan dengan mereka. Tapi karena mereka yang nyuruh kan yang di atas. Maka itu terputus kita dari yang namanya syirik, dari yang namanya minta bantuan gaib mereka. Artinya mereka dengan sukarela membantu kita tanpa harus mencelakai diri kita. Ada beberapa orang paranormal juga yang mereka itu tadi, yang belajar atau memiliki ketidakseimbangan energi, dia pada akhirnya karena dia tahu nih bahwa dia tidak bisa mengimbangi itu, maka dia minta-minta kepada yang itu tadi, makhluk-makhluk tersebut, sehingga gampang dimasukin, akhirnya apa? Ya itu tadi, karmanya ke dia, bahkan mencelakakan. Dan banyak akhirnya syirik jatuhnya ya. Maka ketika mereka sudah menduakan Tuhannya, ya itu. Maka dalam hidupnya maka dalam hidupnya dia kita akan bisa bedakan energi orang tersebut itu dari keseharian dia. Misal kalau kita menggunakan energi positif, dia tidak akan pernah susah hidupnya. Ya, dia akan selalu dicukupi hidupnya. Apapun yang dia mau, dia akan dipenuhi, tapi tidak bisa berlebih. Tidak bisa kaya, bukan tidak bisa kaya, bisa, tapi tidak akan pernah bisa sampai level yang misalnya sampai punya miliaran, tidak. Tapi dia mau apa misalnya, saya mau mobil, diberi. Saya mau rumah, diberi. Hanya sebatas itu. Jadi untuk kepentingan, karena apa? Allah itu tidak suka dengan orang yang berlebihan. Allah tidak suka dengan kesombongan. Jadi sederhanaan Allah, jadi Allah
mendidik orang tersebut untuk hidup yang sederhana. Tapi beda dengan halnya kita orang yang menjalankan energi atau ilmu, misalnya kayak yang minta-minta seperti itu kepada makhluk tersebut. Memang bayarannya mahal. Dapat misalnya nyantet orang, oke 50 juta, saya kasih. Tapi hidup dia hanya hidupnya Mengorbankan hidupnya jadinya gitu bukan ya. masalah mengorbankan hidupnya, dia akan tinggal di gubuk-gubuk aja. Banyak kan kejadian dia dukun santet tapi rumahnya seperti itu aja sampai dia meninggal. Itu artinya dia itu yaitu tadi, ketika seseorang mendapatkan rezeki yang tidak halal, maka tidak akan berkah pada hidupnya dan dia tidak akan berkembang. Emang dia saat itu dapat ratusan juta, miliaran, tapi pada masa hidupnya dia akan seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi energi itu adalah banyak energi. Seperti yang sekarang fenomenal sekarang adalah banyak orang memiliki ilmu, keilmuan. Bahkan ada yang bisa ini, bisa itu, bisa ini. Tapi kita akan lihat energi orang itu baik atau tidak ketika kita berdekatan dengan orang tersebut dan juga ketika kita dari keseharian orang tersebut seperti apa. Gitu. Jadi ini bedanya, makanya aku bilang energi universal itu banyak, tapi itu tadi energi yang memang bawaan dari lahir yang tercipta dengan alam sangat sedikit sekali. Bahkan hampir kalau aku bilang ya mungkin kalau dari 100% hanya 1% aja orang yang memiliki energi seperti itu. Oke. Maka dari terciptalah nih akhirnya Kak Feeling kan selalu bisa menerawang nih, maksudnya bisa prediksi kasih apa sih buat warning nih sama orang-orang dari media sosial dan lain-lain gitu untuk ngebacain aura atau ngebacain dari batin ya kan Kak? Sebenarnya bukan dari batin ya. Jadi aku bisa merasakan energi seseorang dengan berdekatan seperti ini tuh. Aku tuh merasakan mana nih yang ini begini. Jadi itu secara alamiah. Jadi kayak apa ya, aliran listrik. Kita akan bisa melihat aliran mana yang negatif dan positif seperti itu. Lebih tepatnya seperti itu. Jadi bukan kayak orang ngelihat dengan ada yang bisikin, enggak, tapi aku langsung sentralnya tuh ke hati. Makanya apa? Ketika seseorang memiliki keilmuan, bersihkan dulu hatimu dengan pikiranmu. Jadi tujuan kita lurusin dulu nih. Kalau tujuan kita lillahi ta'ala menolong orang, insya Allah kita akan menggunakan energi kebaikan itu dan itu akan memberikan kebaikan bagi hidup kita dan orang lain. Tapi ketika orang itu berasumsinya adalah materi, misalnya banyak beberapa orang paranormal, aku pengen jadi paranormal supaya hidupku enak, supaya aku bisa ngebohongin orang, otomatis itu akan berbalik ke diri dia sendiri. Gitu. Jadi energi kita, apa yang kita makan. Ketika kita makan uang yang halal, otomatis kita akan memiliki energi yang baik. Ketika kita memakan uang yang haram, niscaya itu juga akan berbalik ke diri kita. Kita akan selalu panas, menjadi manusia yang sombong, angkuh, segala macam. Oke, itu berpengaruh ternyata ya Kak? Sangat berpengaruh. Karena manusia emang nggak pernah puas. Iya, kan? betul. Manusia tidak pernah puas, ingin mencapai lebih, jadinya melakukan hal apa aja yang dan dia tahu resikonya apa, tapi jalani aja gitu. Jalanin aja itu. Jadi beda-beda energinya orang. Makanya aku banyak belajar juga secara psikolog juga. Kebetulan aku bisa tahu juga karakter dan juga kadang-kadang suka. Makanya kalau misalnya aku lagi Bun, aku gimana ke depannya? Ketika aku melihat seseorang itu, ini nanti kamu akan terjadi begini. Aku bagaimana caranya mindset aku tuh orang tersebut supaya terkonek dengan kepala aku nih, supaya yang buruknya dia, kejadian buruk itu aku rubah menjadi suatu kebaikan buat dia. Tapi ada efek jerah buat orang itu. Misalnya, ini aku tahu nih, misalnya si A besok akan kecelakaan nih. Aku bilang, jangan pergi ya, jangan pergi. Kamu di rumah aja, besok aku kasih tugas ini. Seperti itu. Jadi bagaimana mengubah mindset orang itu supaya oh ya udah aku ada tugas, jadi diam di rumah terhindar dari kecelakaan. Seperti itu. Jadi begitu juga kayak orang, Bun saya kapan hamil? Aku lihat dulu nih, oh ini orang terlalu banyak makan makanan pedas, terus kalau ini jorok begini-begini, ya udah kamu harus gini ya, kamu harus gini, sehingga orang itu akan melakukan. Jadi kita menerapkan terapi seperti itu. Solusi yang langsung kasih solusi gitu. Jadi kadang ada beberapa orang juga, oh kamu bakalan mati, kan disebutin. Itu sebenarnya sesuatu hal yang nggak boleh. Karena ketika kita menyebutkan seperti itu, akan termindset orang itu, maka orang itu akan akhirnya kejadian. Itu sebenarnya tidak boleh dan kita tuh harus bisa mengontrol itu. Mengontrol bahasa itulah penyampaiannya juga harus dikontrol. Nah itu tadi yang membedakan juga antara energi alamiah dengan energi buatan. Kalau Bunda yang Bunda rasain nih, kalau itu kan tadi Bunda cerita nih kalau kesal segala macam, terus ada yang ngerjain gini. Apa harapan Bunda? Maksudnya sebagai seorang yang punya ini. Saya kepingin ya menyampaikannya, tapi saya kadang-kala takut ya.
apa yang saya sampaikan itu tidak semua mindset orang itu sama dengan saya ya. Mungkin dia akan berpikiran siapa kamu, ya kan? Dia tidak akan pernah percaya. Tapi saya ingin menyampaikannya, gitu. Karena setiap orang itu 1 menit aja dia akan berubah pikirannya, Betul. ya kan? Orang itu berpikir hari ini begini, besok belum tentu sama. Jadi saya kepingin mengungkapkan jati diri saya ingin mencari diri saya, apa ini yang sebenarnya terjadi. Saya belum pernah menemukannya. Kalau Kak Pelin udah merasakan, saya udah memprediksi dirinya, mungkin dia percaya ya apa yang saya rasakan, saya merasa senang. Tetapi ada orang yang mengabaikan saya apabila saya berkeluh kesah, dia mengabaikan saya seperti meremehkan saya, tidak percaya masa itu saya akan terluka. Tapi kalau Kak Pelin dengan saya memegang diri dia, dengan merasakan apa yang ada pada dia, apakah kebenaran itu apa yang saya sampaikan itu benar, itu tergantung dari Kak Pelin percaya atau tidak percaya. Dari kecil subhanallah saya diikutin harimau. Karena Sampai sekarang. Iya. Harimau orang juga saya bisa lihat. Saya bisa melihat seseorang dia diikutin oleh siapa. Mungkin ya kalau di Sumatera Barat itu zaman kerajaan zaman dulu ya. Iya, saya bisa merasakan hal itu. Mungkin dari kakek saya atau apanya itu mempunyai keturunan saya seperti itu dan saya terpilih untuk itu. Tetapi dari diri saya, karena saya belajar, mungkin ada penolakan dari saya tidak menerima, terjadilah fenomenal di mana saya terluka. Kalau saya menerima mungkin lain ceritanya. Tapi halnya ini saya belum mampu, ini di luar nalar. Karena saya dari kecil kalau saya dimarahin sama orang tua saya selalu menyendiri. Nah malamnya saya bertemu dengan orang-orang yang tidak pernah saya kenal, tetapi mensupport saya, memberi teman baik sama saya. Dan itu keluarga saya mengetahui. Saya kalau sedih, saya pernah ke kuburan. Orang tua saya mencari. Saya pernah kabur dari rumah. Orang tua saya nyari, saya bertemu dengan orang-orang yang aneh. Saya menyelamatkan orang. Itu udah pernah terjadi, keluarga saya mengakuin itu. Jadi banyak fenomenal yang saya rasakan tuh di luar nalar saya. Saya kepingin berontak, ibaratnya itu loh anak kecil mengeluh gitu ya, tapi nggak dipercayain. Saya kepingin tuh kayak gimana sih ya? Orang seperti Kak Peli itu mengerti saya, tetapi jarang orang yang mengerti apa yang saya rasakan itu saya cerita. Kadang orang meremehkan saya. Kalau Kak Pelin dia merasakan apa yang saya rasakan, dia menerima. Karena saya melihat diri dia, memprediksi diri dia merasakan kebenarannya tergantung dari Kak Pelin ya. Dan dia tidak meremehkan saya, dia memberi kemasukan pada saya. Saya mengalami hal itu. Jadi kadang-kala saya melihat seseorang itu ya, kamu begini ya, kata saya tuh. Dia meremehkan saya. Suatu saat benar terjadi. Apa yang saya ucapkan itu kadang-kadang terjadi. Tapi saya kembali pada diri saya sendiri ya. Semuanya itu kan Allah yang mengaturnya ya. Saya berontaknya begini loh. Allah akan melaknat kita apabila kita meramal akan sesuatu hal. Itu yang membuat penolakan dari diri saya. Kata-kata itu. Jadi saya tidak mau mengungkapkan sesuatu hal ya di mana orang-orang banyak tidak melihat, tetapi saya doang yang melihat. Saya tidak ingin mengatakan sesuatu apa yang tidak terjadi saya ucapkan. Ibaratnya saya mengamal, ibaratnya begini loh. Kamu akan begitu besok. Tapi orang itu tidak percaya kan, malah mengintimidasi saya. Tapi kalau kenyataan itu terjadi, bagaimana? Nah, di sini saya kadang-kala berpikirnya berperangnya di situ doang. Saya tidak mau kata-kata tadi ya, Allah melaknat orang meramal sesuatu yang belum terjadi, tapi diucapkan. Nah, kata-kata itulah yang menolak diri saya, tidak lebih dari itu. Tetapi apa ya, di sini saya itu berat sekali rasanya. Orang-orang tidak percaya. Saya lebih banyak diam. Saya dulu waktu almarhum ibu saya masih hidup, saya cerita,
Dia mengalami fenomenal apa yang saya rasakan. Jadi saya banyak dibenci. Anda lihat wajah saya punya tai lalat 3, ya. Dan ini aneh. Orang lain tidak memilikinya, cuma saya doang. Jadi wajah saya kalau berfoto, saya bisa berubah-ubah wajah. Gimana gitu? Wajah saya bisa berubah. Saya bisa kelihatan tua, bisa kelihatan muda, bisa kelihatan cantik atau apa. Itu fenomenal saya. Tergantung dari mood saya ya. Kalau mood saya senang ya begitu. Kalau lagi mood saya nggak senang itu. Ini seperti di sini nih, ruangan ini penuh misteri ini. Ini ibarat orang masak ya, ibarat diungkap itu penuh dengan aura negatif positif ya. Ini di sini nggak stabil ini. Saya merasakan ini nggak stabil di ruangan ini. Ini mungkin prediksi saya begini loh. Ini banyak kejadian fenomenal yang pernah ditayangkan di sini ya, baik senang maupun duka, baik pun gembira ya. Di sini masih ada. Ya, maaf saya belum pernah lihat Anda ya, belum pernah ya. Belum pernah Tetapi saya merasakan di sini nih ada nih. Ada kejadian-kejadian yang diungkapkan misterius, ada kejadian yang gembira, ada kejadian yang senang. Iya. Di sini saya menangkapnya. Apakah itu benar atau tidaknya kembali sama yang Anda. Nah, saya pernah nggak situ kalau bicara, kalau umpamanya seorang anak kecil bilang, "Ma, itu ada apa ya, Ma? Itu ada apa ya, Ma?" Anda tidak melihat, tapi saya bisa melihat. Ya. Ya gitu. Nah, saya sering gitu. Teman Iya, saya iya. banyak, tapi bukan teman kasat mata. Bukan teman beneran, Bukan. manusia begitu maksudnya. Iya, Oke. ada yang baik, ada yang tidak. Yang tidak ditinggalkan. Iya, saya berusaha untuk meninggalkan. Tapi banyak yang baik sama saya. Di kala saya sedih, dia ngibur saya. Dia ngasih support saya. Tapi orang lain tidak. Itu yang saya senang sama diri saya. Kalau andai kata suatu ya, saya pernah dizolimin ya, katakanlah dari seseorang. Saya tidak pernah melakukan zina. Dia bilang saya melakukan zina. Saya bersumpah. Saya menginjakkan kaki saya 3 kali. Kun fayakun. Ya Allah, kalau memang ini adalah saya ditakdirkan harus seperti ini, aku terima ya Allah dengan ikhlas. Tetapi kalau aku tidak melakukan, ya Allah, tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah, maka itu akan terjadi pada orang itu. Udah sering itu terjadi. Tapi saya tidak membenci mereka, karena saya tidak mau mengotori diri saya seperti mereka. Saya memaafkan mereka. Itulah saya. Tetapi saya banyak dibenci, banyak dibully. Banyak yang gak senang. Dan saya ingin menghilangkan itu. Termasuk sekarang kasusnya saya dengan suami saya. Kita bisa memaafkan aja ya. Iya, saya memaafkannya. Mengikhlaskan, Memaafkannya. Emang kalau maaf itu susah ya Kak Ben ya? Menumbuh maaf dari diri itu tuh susah. Kalau Karena emang ikhlas harus. itu tidak ada lagi rasa marah ya. Karena ikhlas itu murni dari diri sendiri ya. Cuma kembali sama diri kita ya. Beda dengan ucapan saya maafkan. Ya, tapi di dalam hati Masih ada dendam, masih iya, ada benci. Tapi kalau ikhlas, kayaknya ya Allah, subhanallah, kayak kita minum, dahaga kita lepas. Enak. Iya. Wah, menarik nih ya, Prikmat Ganjil ya. Begitu panjang cerita Bunda ya, maksudnya untuk menjadi Bunda yang sekarang, sekuat sekarang, dan masih tegar di depan orang-orang yang berusaha untuk ya menjolimi lah, ini Bunda caci maki segala macam. Tapi masih bisa kuat, itu pelajarannya banyak bisa dipetik. Itu dia tadi Penikmat Ganjil, sekilas cerita balik profil dari Bu Dian, serta cerita-cerita misi juga bersama Mbak Velin ya. Sangat unik dan semoga ini bisa bermanfaat. Mungkin kemudian ada yang mau disampaikan untuk sekali menutup atau wejangan nih kepada Penikmat Ganjil. Satu hal ini prediksi saya ya, saya minta kepada pemerintah jalan yang menelusurin ke tempat pelabuhan tempat pesawat apa namanya Jakarta Selatan, yang ada tanggul air laut lebih tinggi daripada daratan. Gimana? Jakarta Utara ya. Jakarta Utara. Tapi maaf ya, saya mohon maaf pada rakyat Indonesia, mungkin saya salah ini ya.
5 tahun ke depan saya mohon maaf, demi Allah, saya mohon maaf ya, itu akan jebol. Ya, itu akan jebol pecah dan Allah Akbar. Dan saya melihat di sini gedung-gedung akan tumbang. Dan sebelum itu terjadi, saya mohon pada pemerintah untuk membuat tanggul baru. Kalau itu tidak dilakukan, saya tidak bisa mengungkapkannya ya. Saya takut ini negatif buat orang lain ya. Dan itu membuat saya terintimidasi nantinya. Saya cuma mohon itu aja, pemerintah membuat tanggul baru yang di luar ya. Itu jaraknya, itu udah ada retakan di bawah. Yang orang lain tidak bisa prediksi, saya bisa merasakannya. Itu di bawah udah retak. Andai kata terjadi mega apa tadi itu? Megatrust. Ya. Allahu Akbar. Semuanya akan indah. Indonesia termasuk Jakarta ini akan tenggelam. Saya Memang sudah merasakannya. itu memang makanya kan tadi aku bilang tadi itu udah ada dalam penglihatan itu tadi, vision tadi. Cuman aku tidak menggambarkan itu kalau untuk mengenai program pemerintah sepertinya itu juga sudah sedang dijalankan Iya, dan sudah Saya dalam minta. proses, dan mudah-mudahan juga untuk kedepannya juga akan lebih intensif lagi untuk untuk bisa menanggulangi dan juga untuk lebih diprosesnya lebih baik lagi, mudah-mudahan cepat selesai. Kalau Gitu. Kak Peli dia menelusurin luas ya. Kalau saya di dalam dada saya ini belum berani untuk mengatakannya ya, mengungkapkannya. Saya terkoneksi dengan sesuatu yang orang lain tidak bisa melihatnya, tapi saya bisa merasakannya. Tetapi saya takutnya kalangan rakyat banyak itu nantinya mengintimidasi saya yang belum nyata, ya. Jadi saya mengatakannya sedikit aja, saya belum berani. Itu juga ada suatu ini sih Bu, biar trigger juga ke orang-orang, Iya, mengingatkan oke, bahwa iya. aku aja kan tadi sempat lupa, padahal oh iya dulu aku ingat gitu, oh iya juga ya gitu, memang harus diingatkan. Anggap itu buat peringatan sih Iya. sama kita. Tapi Supaya di kita bawahnya peduli. itu udah pecah. Udah retak. Itu apa namanya, tembok itu cuma begini ya, sekarang udah begini. Jadi di bawahnya itu udah air udah menggerus. Boleh dicek sama apa ya, investor yang benar-benar nyata, boleh di kebenaran omongan Iya, saya iya. ini boleh. Oke. Nah, menarik ya, Nikmat Ganjil. Oke, dari Mbak Felin mungkin ada yang mau disampaikan, Mbak? Kalau dari saya, untuk masyarakat Indonesia khususnya, ketika kita sedang mengalami perubahan suatu zaman, di mana zaman ini juga tergantung ya, kemajuan suatu negara ataupun kemajuan suatu keilmuan adalah tergantung dari diri kitanya. Maka sudah sepatutnya sebagai manusia yang memang kita di sini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali ke jalan Allah, dan apapun itu kejadian bisa saja meleset ya, artinya segala sesuatu alam semesta ini bisa saja terjadi ataupun tidak, tergantung dari manusianya. Maka sebelum kejadian tersebut menimpa kita semua, alangkah baiknya ya kalau kita juga mendekatkan diri kepada Allah, dan juga itu tadi ya, banyak-banyak berdoa dan berzikir, semoga kita dan Indonesia kita ini terhindar dari segala macam musibah dan wabah yang akan terjadi. Amin. Amin. Harus bisa lebih peduli, peka terhadap sesama, benar, lingkungan, ya. semuanya ya. Benar. Karena kita di sini diciptakan di sini tuh pasti ada leluhur dan lingkungan itu harus bisa dijaga. Harus punya sifat asih. Iya, benar. Harus punya sifat asih. Itu mungkin peringatan untuk kita ya, penonton Ganjil. Terima kasih sudah mengikuti nih jalan cerita di konten kali ini. Itu cukup menarik. Sebelum melakukan prediksi 2025 tadi udah bahas-bahas soal bagaimana untuk menjadi seorang indigo dan bertahan sampai di sini tuh nggak gampang. Nggak gampang. Luar biasa cobaannya. Semoga nanti membuat orang bisa trigger lah, percaya, senang lah Iya. dengan apa yang Ibu sampaikan. Itu adalah sebuah pesan untuk mereka. Jika mereka tidak mendengar, kayaknya udahlah gitu aja Bu, nggak usah Terserah. di ini. Iya, benar. Jadi kita pun tidak cukup kayak Kak Felin tadi itu kayak kasih solusi aja langsung gitu. Jadi gak usah kasih tahu ini kamu harus gini-gini, tapi kasih solusi aja. Mungkin itu cara penyampaian kali ya Bu ya. Iya. Dan semoga penonton Ganjil juga merasakan hal yang sama, harus tetap bisa lebih kuat dan harus bisa lebih peka dan lebih percaya diri. Terima kasih, dan jangan lupa saksikan terus konten-konten YouTube Ganjil Misteri, karena akan banyak sekali tema-tema yang akan dibawakan oleh
Ganjil Misteri. Sampai jumpa. Bye. Dadah. Kak, makasih Kak Ya, Felin, sama-sama. makasih Bu Dian.